Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM 025.011.0029. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir. Apa itu pengertian tafsir? Tafsir secara bahasa berasal dari kata fassara yufassiru tafsiron, yang berarti menampakkan dan menjelaskan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 33 yang menegaskan bahwa Allah memberikan penjelasan yang paling baik. Para ulama seperti Husain Alawi, Mihr bin dan Muhammad Husain itu mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang mempelajari makna-makna ayat Al-Quran dan menyingkap maksud-maksud tujuannya sehingga dapat dipahami dan dijadikan tuntunan hidup. Selanjutnya ada pengertian tafsir secara istilah. Tafsir adalah ilmu untuk memahami dan menjelaskan makna tersembunyi dalam Al-Quran. Imam Al-Jurjani, Syekh Thohir, Iman Ajar-Kashi, dan Imam Abu Hayyan menegaskan bahwa tafsir berfungsi menjelaskan lafaz, makna, sebab turunnya ayat, serta menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada metode-metode tafsir. Yang pertama, metode tafsir tahlili adalah penafsiran Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf dengan menganalisis setiap kata atau lafal dari segi bahasa dan maknanya. Metode ini menjelaskan kosakata, lafaz, fokus dan isi kalimat, unsur izaz, balaghah, keindahan struktur kalimat, serta kandungan hukum fikih dan syar'i, arti bahasa dan nilai moral. Yang kedua yaitu metode ijmali. Metode tafsir ijmal adalah menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar dengan bahasa yang populer, mudah mengerti, dan enak dibaca, serta mengikuti susunan ayat-ayat dalam mushaf. Penafsiran disajikan secara ringkas tetapi mencakup makna ayat secara jelas dan tidak jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Ada pula metode muqarrin. Metode muqarrin ialah membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, serta membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang terakhir, metode maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i atau tauhidi menurut Muhammad Bakir As-Sodri adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu dan membahas topik atau judul tertentu, kemudian menertibkannya sesuai masa dan sebab turunnya, memperhatikan penjelasan, hubungan ayat-ayat, serta mengisbatkan hukum-hukum. Nah, metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan satu tema tertentu secara menyeluruh dengan membandingkan dengan berbagai keterangan dan ilmu pengetahuan yang benar agar pembahasan lebih tuntas dan sempurna. Selanjutnya ada penafsiran Al-Quran pada masa-masa. Nah, di sini penafsiran Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Penafsiran Al-Quran telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad karena salah satu tugas beliau adalah menafsirkan wahyu yang diturunkan. Nabi Muhammad SAW merupakan penafsir pertama Al-Quran, mubayyin al-awwal, baik melalui hadis Nabi maupun dengan turunnya ayat Al-Quran yang menjadi penjelas terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Lalu ada pula sejarah perkembangan tafsir pada periode tabi'in dan periode kodifikasi tafsir. Nah, perkembangan tafsir pada masa tabi'in berkaitan erat dengan meluasnya wilayah Islam dan tersebarnya para sahabat di berbagai daerah seperti Mekah, Madinah, Irak, dan Syam. Dan para sahabat inilah para tabi'in belajar hingga melahirkan berbagai aliran tafsir. Perkembangan tafsir pada masa ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran tafsir di Mekah, Madinah, dan Irak yang meskipun berbeda pemahaman tetapi saling menghargai perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran.
Aliran tafsir di Mekah dipelopori oleh Abdullah bin Abbas dan dikembangkan oleh murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Selanjutnya, perkembangan tafsir pada periode modern. Periode modern perkembangan tafsir dimulai sejak abad ke-13 Hijriah atau sekitar abad ke-19 Masehi hingga sekarang. Pada masa ini muncul gerakan Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ahmad Khan, serta lahir berbagai karya tafsir modern seperti Tafsir Al-Jauhami, Mahasin At-Tauli, dan Fil Zilal Al-Quran. Utama tafsir modern adalah berkembangnya berbagai metode tafsir dengan pendekatan yang beragam, terutama metode tafsir maudhu'i. Di samping metode tahlili, ijmali, dan muqarron yang masih banyak digunakan oleh para mufassir modern. Nah, ada pula pengertian takwil. Setelah tadi membahas tafsir, ada pula yang dimaksud dengan takwil. Kata takwil berasal dari kata ala yaulu aulan yang berarti kembali ke asal. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa takwil berasal dari kata ialah yang berarti mengatur, yaitu upaya penakwil dalam menempatkan makna sesuai dengan maksudnya. Jadi secara bahasa takwil bermakna ar-ruju, mengembalikan makna pada hakikatnya. Al-sorof memalingkan lafal dari makna lahir ke makna batin karena adanya kesesuaian. Dan al-siasah mensiasati lafal tertentu dengan pendekatan yang tepat untuk menemukan makna yang dimaksud. Menurut Ibnu Mazhur, takwil secara bahasa berarti kembali, yakni mengembalikan ayat kepada makna yang dikandungnya. Macam-macam takwil. Nah, takwil juga yang dipergunakan untuk memaparkan makna dari kata bahasa dan kalimat. Metode ini melibatkan pengalihan makna kata atau penggunaan penjelasan teori ilmiah. Pengalihan makna kata biasanya diterapkan dalam menafsirkan ayat-ayat yang memiliki unsur antropormisme seperti wajhullah, wajah Allah, dan yadullah, tangan Allah. Nah, selanjutnya ada pula macam-macam takwil yang berkaitan dengan suatu kejadian atau fenomena. Salah satunya adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu surat yang ada pada Al-Quran. Menurut penulis, takwil jenis ini dapat diterapkan tidak hanya pada gaya atau model penafsiran Al-Quran, tetapi juga pada bentuk atau model yang konteksnya non-Al-Quran seperti dalam takwil mimpi. Selanjutnya ada pula pengertian terjemah. Setelah tadi membahas takwil, ada pula terjemah. Secara istilah, kata terjemah berarti mengungkapkan atau menjelaskan makna suatu ucapan ke dalam bahasa lain. Menurut pandangan Muhammad Hadi Ma'rifat, terjemah dipahami sebagai proses memindahkan suatu ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Istilah penerjemahan mengacu pada proses pemindahan pesan dari satu bahasa ke bahasa lainnya, sedangkan terjemahan merupakan hasil dari proses tersebut. Sedangkan menurut istilah, terjemah memiliki dua makna utama. Pertama, mengalihkan bahasa, mengubah suatu pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa menjelaskan maknanya secara mendalam. Kedua, menafsirkan, menerangkan isi atau maksud suatu pembicaraan dalam bahasa lain agar lebih mudah dipahami. Sedangkan menurut Muhammad Hadi Ma'rifat, terjemah ialah naqlu al-kalam min lugotin ila ukhra, artinya mengalihkan pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Hal yang sama juga dalam Kamus Bahasa Indonesia. Terjemah mempunyai arti salinan dari suatu bahasa kepada bahasa lain. Selanjutnya macam-macam terjemah. Yang pertama ada terjemah harfiah, memindahkan kata-kata dari suatu bahasa dengan bahasa yang lain, yang susunan kata yang diterjemahkannya sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Lalu terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Nah, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan tafsir dan takwil. Tafsir dalam proses penafsiran menjelaskan makna ayat secara rinci, tidak hanya dari sisi makna literal tetapi juga mencakup konteks hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sementara itu takwil adalah mengalihkan lafal ayat dari makna lahir yang rojih kepada makna lain yang marjuh. Tafsir memiliki cakupan yang lebih luas karena berfokus pada penjelasan kata demi kata, baik secara harfiah maupun majazi. Sedangkan takwil lebih menekankan
pemahaman makna keseluruhan ayat secara mendalam. Adapun persamaan tafsir dan takwil terletak pada tujuan keduanya, yaitu sama-sama berupaya menjelaskan maksud ayat Al-Quran agar pesan wahyu dapat dipahami dengan benar dan tidak disalahartikan. Begitupun ada manfaat mempelajari tafsir, takwil, dan terjemah. Terkait dengan manfaat mempelajari ilmu tafsir, takwil, dan terjemah Al-Quran, tidak mungkin seseorang dapat mengetahui hukum halal dan haram, perintah dan larangan, memahami petunjuk-petunjuk intinya, serta ilmu-ilmu yang dikandung oleh Al-Quran dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Tanpa memahami hal-hal tersebut, dengan demikian mempelajari dan upaya memahami ilmu tafsir, takwil, dan terjemah Al-Quran merupakan keharusan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap muslim. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tafsir, takwil, dan terjemah merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dalam upaya memahami kandungan Al-Quran. Tafsir merupakan ilmu yang menampakkan, menjelaskan, menyingkap makna ayat-ayat Al-Quran baik dari segi bahasa, lafal, susunan kalimat, sebab-sebab turunnya ayat, kandungan hukum maupun hikmah yang terkandung di dalamnya, sehingga pembicara dan pendengar mampu memperoleh pemahaman yang benar dan menjadikannya sebagai pedoman serta tuntunan hidup. Perkembangan ilmu tafsir menunjukkan adanya beragam metode penafsiran, yaitu metode tahlili, ijmali, muqarrin, dan maudu'i yang masing-masing memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan serta memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan pesan-pesan Al-Quran sesuai dengan konteks dan kebutuhan umat. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.